Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani GBD Situbondo. Puji Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Sikap Hati Menyambut Kelahiran Yesus. Haleluya, akhirnya kita sampai di bulan Desember tahun 2023. Setelah kita melewati sepanjang tahun ini dengan berbagai warna kehidupan dan kita lewati, tibalah kita menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam dunia ini. Kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah yang sangat luar biasa, khususnya bagi orang yang percaya. Kita sudah sering mendengar, membaca, menyaksikan pertunjukan Natal yang pertunjukan drama Natal, film-film kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kita sering terpesona dengan tayangan-tayangan tersebut tanpa memahami makna daripada Natal tersebut. Mari pada hari ini kita akan belajar bagaimana sikap kita menyambut kelahiran Yesus, khususnya melalui tokoh-tokoh yang muncul dalam Alkitab. Dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus ada tokoh yang tidak asing, yaitu yang pertama adalah para gembala. Yang kedua adalah orang Majus dari timur, yang ketiga adalah Raja Herodes. Tokoh-tokoh ini pasti tampil dalam setiap acara Natal atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama adalah para gembala. Bisa kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Namun mari kita baca dalam ayat 8 sampai 11 saja. Di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di tempat di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita sering mendengarkan ayat ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di mana ini para gembala yang sedang mengembalakan dombanya di tengah malam, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan yang mengejutkan para gembala ini, yang membuat gembala ini takut, saudara-saudara ya. Tapi ketika malaikat Tuhan mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar." Maka diceritakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa Tuhan memilih para gembala, menjadikan orang yang pertama yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, para gembala boleh katakan adalah orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Bahkan pada zaman itu para gembala itu biasanya tidak tinggal dalam rumah atau tinggal dalam rumah yang mewah, tetapi mereka tinggal di padang belantara. Mereka menjaga kawanan domba. Tetapi dipilih Tuhan untuk mendengarkan kabar gembira yang pertama ini. Karena apa, saudara? Karena kesederhanaannya ini, karena pengorbanannya, ya terutama para gembala ini dinilai cukup besar, sehingga berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini pertama kali diberitakan pada gembala ini. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem tinggal di daerah Yerusalem. Sebenarnya antara Bethlehem sama Yerusalem itu tidak jauh, saudara-saudara ya. Tetapi untuk sampai ke kota Bethlehem ini, para gembala ini harus melewati beberapa bukit, saudara, pada waktu itu. Ketika para gembala itu mendengar kabar bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah lahir dalam dunia ini, mereka segera bergegas ya
bergegas mencari kebenaran berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Mereka melewati bukit ya pada malam itu, dan akhirnya mereka sampailah kepada di mana seorang anak di sebuah seperti kandang ya saudara, seperti kandang yang sangat sederhana dilahirkan. Mari kita mau belajar saudara ya, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi ini. Walaupun kita mungkin hidup sederhana, kita biasa saja, tapi kita adalah termasuk orang-orang yang mau mendengarkan berita keselamatan ini. Kita yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang patut kita contoh adalah para gembala ini adalah pengorbanannya mereka, saudara-saudara ya. Sehingga walaupun pada waktu malam mereka segera mencari tahu tempat di mana Sang Juru Selamat itu dilahirkan. Yang kedua yaitu orang Majus dari timur ya. Orang Majus dari timur bisa kita baca di dalam Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca dulu ayat 1 sampai 2. Orang-orang Majus dari timur ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tentang kelahiran Tuhan Yesus ini, orang-orang Majus ini mewakili pada waktu itu adalah termasuk orang-orang yang cendekiawan, orang-orang ilmuwan, kelompok orang-orang yang pandai pada waktu itu, yang bisa membaca bintang, saudara ya. Jadi ketika itu pada waktu kelahiran Tuhan Yesus ada bintang yang mungkin bintangnya itu memancar cahaya yang luar biasa, yang tidak pada biasanya. Sehingga orang Majus itu sesuai dengan Alkitab, ini ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang di dalam dunia ini. Sehingga dia mencari-cari, seperti dalam kitab Matius 2 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan, dia bertanya-tanya di daerah Yerusalem. Dia bertanya kepada Herodes, ya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Bahkan pada waktu itu Raja Herodes tidak mengetahui bahwa pada waktu itu Sang Juru Selamat itu sudah lahir. Tetapi para cendekiawan ini, orang-orang Majus ini, termasuk orang-orang pandai perbintangan ini, mengetahui bahwa terjadi kelahiran seorang raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Ini yang luar biasa. Dia mencari, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian mari kita baca dalam selanjutnya ya, Injil Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari kitab ini dapat kita belajar tentang pengorbanan. Mereka berkorban mempersembahkan harta milik mereka yang terbaik. Orang-orang Majus ini tahu bahwa mereka dia tahu memberikan persembahan yang baik untuk dipersembahkan kepada raja yang baru lahir itu. Mari kita belajar benda-benda yang dibawa oleh orang-orang Majus itu ya. Yang pertama adalah emas. Emas yaitu merupakan pengakuan bahwa Yesus itu adalah raja. Emas adalah termasuk barang mulia atau berharga pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Emas biasanya pada zaman dulu itu dipersembahkan untuk keluarga raja, ya, kerajaan. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah raja.
Karena memang dia adalah raja dari segala raja dan penguasa atas segala bumi, baik di surga maupun di bumi ini. Kita sebagai umat Tuhan, mari kita membuka hati kita untuk raja, segala raja masuk dalam hati kita. Yesus yang kita peringati kelahirannya di hari Natal ini memang lahir sebagai bayi, tapi dia adalah raja dan segala raja. Dia akan masuk ke dalam hati kita dan membukakan pintu, memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk dapat diselamatkan. Kemudian yang dibawa kedua adalah kemenyan. Artinya kemenyan adalah berupa pada waktu itu biasanya digunakan untuk membakar dupa ya, supaya untuk membakar dupa untuk acara-acara ritual penyembahan biasanya membakar kemenyan. Kemenyan itu kalau dibakar bisa asapnya, baunya itu semerbak ya, bisa semerbak memenuhi suatu ruangan yang menjadikan dupa persembahan untuk acara doa. Yang ketiga adalah di bawah adalah mur. Mur adalah cairan yang biasanya digunakan untuk pada waktu itu mengurapi mayat. Ya, ini memperingati bagaimana orang Majus ini kok membawa ini untuk memperingati yaitu persiapan kematian Yesus yang akan datang ini, juga untuk pengakuan bahwa Yesus harus mati menebus dosa manusia. Jadi orang-orang Majus ini termasuk orang-orang cendekiawan, kelompok ilmuwan, dia tahu yang akan datang ya. Dia bawa emas, kemenyan, dan mur. Kemudian orang yang ketiga adalah Raja Herodes. Ya, bisa kita baca dalam Matius 2 ayat 13 dan 16. Setelah ahli-ahli bintang itu berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, Herodes bermaksud mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena itu bangunlah, bawalah anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berbicara kepadamu. Ayat 16a. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Majus sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu di sebuah palungan, dia begitu sukacita, dia bisa mempersembahkan kepada Raja yang baru lahir itu. Dia dengan pengorbanan yang luar biasa, dia mempersembahkan sesuatu yang luar biasa, tetapi lain dengan pada Herodes. Ya. Padahal ini kalau kita baca dalam kitab Matius 2 ayat 1 dan seterusnya tadi, itu pesan dari Herodes, orang Majus apabila nanti ketemu dengan Yesus yang baru lahir itu, supaya dia kembali lagi ke Herodes dan Herodes mau menyembah. Nah, tapi orang-orang Majus rupanya tidak kembali ke Herodes, dia pulang dengan jalan lain. Nah, ketika Herodes tahu dia telah diperdaya oleh orang-orang Majus ini, dia menjadi marah. Ya. Dia kemudian membuat suatu aturan bahwa dia akan membunuh semua anak laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, kalau para gembala dan orang Majus menyambut kelahiran Tuhan Yesus, ya, dia ingin mengorbankan sesuatu, ingin menyembah, ingin mempersembahkan sesuatu untuk kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi beda dengan Herodes. Herodes ketika mendengar Sang Juru Selamat itu sudah lahir,
dia hatinya menjadi takut, bahkan dia marah. Dia khawatir kalau dirinya nanti ada penggantinya, ada raja yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Maka ia mempunyai keinginan supaya membunuh ya bayi yang lahir di bawah 2 tahun tadi ya. Ia tidak senang mendengar kelahiran Tuhan Yesus, tidak senang ya. Dia merasa tersaingi, dia berpikir posisinya akan terancam. Oleh karena itu dia merasa takut, kemudian mengeluarkan suatu peraturan ya. Herodes adalah gambaran orang yang menyambut Natal dengan keadaan sedih dan takut. Gambaran orang yang tidak merasakan sukacita pada waktu Natal. Barangkali ada di antara kita seperti Herodes, seperti sekarang sudah di bulan Desember ini, umat Tuhan bersukacita karena Sang Juru Selamat, penebus dosa seluruh dunia ini telah lahir. Tetapi hati yang seperti Herodes ini tidak senang, saudara ya, ketika mendengar Natal. Kenapa tidak senang? Kalau sudah pada bulan Desember, biasanya Anda yaitu mengeluarkan dana, misalnya saja untuk anggaran dana THR bagi karyawan yang punya karyawan. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan Natal diperlukan yaitu sumbangan-sumbangan Natal ya. Atau bingkisan-bingkisan Natal untuk relasi-relasi di mana dia punya usaha. Ya. Ini adalah hati Herodes ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ubah hati-hati Herodes ini menjadi hati seperti para gembala dan orang Majus. Apakah kita seperti gembala pada saat ini? Apakah kita mau seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita seperti Herodes justru pada bulan Desember ini merasa takut, merasa khawatir, atau merasa terbebani ya karena mungkin diperlukan banyak biaya-biaya untuk acara-acara Natal ya. Mari kita mengubah sikap hati kita Herodes menjadi gembala dan Majus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan ya, renungan pada saat pagi ini akhirnya saya ucapkan selamat Natal 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.